mengalami bala dan ujian. Akhirat itu rumah surga dan balasan. Maka marilah kita memalingkan hati kita kepada akhirat sambil kita menunggu-nunggunya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah Waqala Syafi'i radhiyallahu anhu izzatul dunya yasar wal isar fiha yasar. Bermula orang yang menambah-nambah keduniaan atas dirinya, berarti orang itu menambah akan kesulitan hidupnya. Banyak urusan. Tapi kalau orang sedikit urusan dunia, dia senang hatinya. Jadi sedikitlah urusan dunia. Urusan dunia dikurangi supaya hati kita senang dan otak kita senang, lapang. Wa qala Hamdun al-Qasrat idza jama'a iblis wa junuduhu lam yafrahu bi shay'in ka farahihim bi thalathati asya'. ورجل مؤمن قتل مؤمنا ورجل يموت على الكفر وقلب فيه خوف الفقر. Ujar Hamdun al-Qassar, apabila berkumpul iblis dan tentaranya setan, tidak gembira mereka itu semuanya dengan sesuatu, seperti gembira mereka itu dengan 3 daripada perkara. Ini yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya. 3 perkara. 1, seorang yang membunuh orang beriman. Baik membunuh dengan pedang, maupun membunuh dengan seher, maupun membunuh dengan sum. Itu apa sum? Racun. Maupun membunuh dengan suntikan. Disuntik akhirnya mati. Itu ada kan suntikan yang terbatas setahun misalnya mati kalau diberi suntikan itu. Siapa yang membunuh orang beriman dengan apapun cara bunuhannya itu, maka ini menggembirakan kepada iblis dan kawan-kawannya. Nomor 2, seorang yang mati di dalam kekafiran. Kan mudah aja anak mati kafir. Mbak sudahnya ini ada perempuan. Perempuan ini Nasrani atau bukan Muslim. Kita orang Muslim. Terjadi perkawinan antara Muslim non Muslim. Akhirnya si suami ini kalah ikut kepada agama istrinya karena cantik istrinya. Jadi jadinya mati kafir. Ini pun menggembirakan kepada iblis dan teman-temannya. Jadi 1 kali beriman, tetap beriman. Jangan mau iman hilang gara-gara perempuan yang satu itu. Kita harus memilih orang yang beriman dan salehah. Kalau ingin selamat dan bahagia. Nomor terakhir. Yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya yaitu satu hati yang di dalamnya takut kalau tidak mendapat rezeki. Ya Allah. Coba kita periksa hati kita masing-masing. Apakah ada di hati kita takut kalau aku susah? Kalau ada sifat itu menggembirakan kepada iblis. Kita punya Allah. Allah milik kita, dunia dan akhirat miliknya Allah, di tangan Allah. Kalau kita memilih Allah Ta'ala-nya, dunia dan akhirat akan diserahkan. Apalagi kalau dunianya sudah ada, diserahkan kepada kita, ilmu sudah ada, ibadah sudah ada, pangkat di sisi Allah wali sudah diberikan, pangkat di sisi pemerintah sudah diberikan, penasihat kepresidenan umpama. Apalagi ومن الاعتقادات الفاسدة والنهي عن التكلم فيها فيما جرت بين الصحابة والحرص على التمسك بما في الإحياء كما أنهم كذلك. Nomor 2, daripada yang diwasiatkan orang-orang tua-tua dulu kepada anak cucunya, khususan daripada Sadah Al-Alawiyyin, yaitu menjaga anak cucunya daripada akidah yang sesat, penyembahan kepada yang selain dari Allah.
ada yang menyembah matahari. Masing-masing itu. Ini dijaga anak cucu jangan sampai akidahnya, tauhidnya rusak. Dan mencegah mereka itu anak cucu daripada ikut membicarakan masalah perselisihan antara sahabat dengan sahabat Rasulullah. Misalnya antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Apapun yang terjadi antara dua ini perselisihan, anak cucu kita dijaga jangan ikut berbicara masalah itu. Sebab ini nantinya rusak semuanya. Kita wajib ditingkatkan bahwa sahabat itu semuanya baik. Itu aja. Jadi dijaga anak cucu dan diri kita jangan sampai ikut membicarakan masalah khilafiyah antara sahabat dan sahabat Rasulullah. Dan memaksa akan anak cucu supaya berpegang dengan nasihat-nasihat yang sudah tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi anak cucu itu dibawa ke majelis yang ada di sana dibaca kitab Ihya. Hatta qala Sayyiduna Abdurrahman Al-Saggab radhiyallahu anhu fi asna'i kalami man lam yutali' al-ihya fama fihi haya. Siapa tidak memutola'ahi kitab Ihya maka dia belum punya sifat pemalu sedikit. Jadi harus kitab Ihya kita miliki, bisa membaca, bisa mengajar, harus. Kalau tidak, belum punya sifat pemalu. Maka apabila pemalu belum ada, iman belum ada. Bahaya. Dibaca Ihya. Alhamdulillah. Qala al-Qazuruni Ahmad, law muhiyat jami'ul ulum la tukhrijat dzalika min Ihya. Ujar Ahmad Al-Qazuruni, jikalau semua ilmu udah habis, niscaya dapat dikeluarkan ilmu itu di dalam Ihya semuanya ada. Luar biasa kitab Ihya Ulumuddin. Apalagi sekarang kitab Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Di Inggris bahasa Inggris, Perancis bahasa Perancis, luar biasa kitab Ihya karangan Imam Ghazali ini. Masing-masing menterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Sebab luar biasa isinya. Nah mudah-mudahan anak cucu kita bisa membaca Ihya dan mengerti isinya supaya bisa sifat malu kepada Allah, malu kepada makhluk itu bisa tercapai, imannya sempurna. وكذا سيدنا أبو بكر العيدروس العدني رضي الله عنه كان مشغوفا بمطالعة الإحياء وتفسيرها حتى حصل منه نصفا عديدا. Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani bin Abu Abdullah Al-Idrus, beliau ini masghufan syadid al-hub, cinta sekali dengan mutalaah kitab Ihya dan menulisnya kitab Ihya dengan tangan sendiri sehingga beberapa nushah tulisan tangan. Yang sekarang alhamdulillah kita beli di toko aja Ihyanya ada, terjemahnya ada di toko-toko buku. Bacalah tiap malam mau tidur, bangun tidur sedikit. Jangan baca koran aja, surat kabar aja. Baca Ihya yang udah dijadikan huruf Latin untuk kita memeriksa diri kita masing-masing. Wa qala qadal Ihya ayatuna Qur'an, ujar beliau, hampir-hampir Ihya ini menyamai Al-Quran. Luar biasa. Wa kadzalik walidu Syekh Abdullah Idrus. Nah, bapak Sidin yaitu Abdullah Idrus berkata, nafa'allahu bihi kana asqufan bil Ghazali. Beliau ini hobinya membaca kitab yang disusun Imam Ghazali. Semua kitab Imam Ghazali dikuasai oleh Habib Abdullah Idrus. Begitulah Al-Idrus. Al-Idrus ini adalah Ghazali sebenarnya.
Karena semua Ghazali itu, karangan Ghazali, dia miliki. Dan beliau Abdullah Idrus memuji kepada Ihya dan membawa manusia-manusia dengan mengamalkan isi Ihya. Wa yahutsu 'ala al-iltizami wa tala'ati wal 'amal bima fihi. Dan beliau memaksa kepada orang-orang supaya menuntut Ihya Ulumuddin, belajar Ihya serta mengamalkan. Hatta hasalat di zaman ini bisa babi mina Ihya masakun adidah. Sehingga di zaman itu banyak tulisan tangan kitab Ihya karena orang semuanya mengetahui isinya Ihya. Dulu belum ada percetakan, belum ada fotokopi. Jadi siapa mau nulis sendiri dengan tangan. Tapi yang sekarang Masya Allah, harganya murah, kertasnya bagus. Tinggal kemauan masyarakatnya. Apa mau nggak belajar Ihya? Apa mau nggak mengamalkan apa-apa yang dalam Ihya? Di antara yang di dalam Ihya Ulumuddin, yaitu diringkaskan dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau zaman seperti kita sekarang ini udah umur seperti sekarang kita ini 60, itu perintah dalam Ihya apa? Fa'alaika biqasati nafsik wa da'il awam. Urus diri sendiri, jangan lagi bermasyarakat. Begitu. Jadi ulun ampun maaf aja hari ini mau umumkan, ulun jangan dielangi lagi. Masing-masing kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kalau ulun dielangi, ulun sibuk berobat. Jadi kawan ulun sekarang dokter. Itu aja nih mau obat itu aja. Kalau yang lain dari dokter menambah pikiran aja, kalau saya harus para lagi. Sudah para mati ini apalagi. Ini ada dua dokter dari Surabaya datang menunggu. Insya Allah namanya pada dalangan kena malam kalau nunggu sebab ulun dalam keadaan sakit. Tadi dapat izin dan sidin bacaan sidin nak melihat juga apa aja sidin waktu bacaan karena parutnya, dadanya, paru-paru, jantung sebagainya. Sudah turun kita bakal rubut, isi bakal rubut berpandar ketawaan, beberapa berpandar ketawaan, karangan, pemakanan, itu sudah tuh. Kalau usaha masing-masing memikirkan sang mati aja udah. Jadi sekali lagi ulun ampun maaf kepada jiran, kepada keluarga. Ulun kan ketika udah elangi lagi habis itu karena sakit. Wa min kalamin ila syai'a anfa' wa la arfa'. Akan kitab yang disusun oleh Imam Ghazali. Qala radhiyallahu anhu ishhadu alayya anna man tala'a kutub al-Ghazali faqad waqa'a ala 'aini al-haqiqa wa tariqa wa syari'ah. Barang siapa saksikan olehmu atasku bahwa barang siapa yang mentola'ah akan kitab-kitab Imam Ghazali, maka sesungguhnya ia mendapat ilmu hakikat, tariqat, dan syariat. Jadi semua karangan Imam Ghazali menyatakan tariqat, syariat, hakikat. Mudah-mudahan hati kita dan anak cucu kita selalu ingin memutalaah dan belajar kitab yang disusun Imam Ghazali. ومن أراد أن ينظر إلى روائح الصوارع نوامي المعارف وطرقة القوم فعليه بكتب الغزالي. Siapa ingin ia memandang kepada sabab
yang timbul daripada cahaya ma'rifat dan tarekat orang-orang saleh, maka hendaklah ia mentalaah kitab Imam Ghazali. Pasti dapat cahaya ma'rifat. Allah Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutala'atul ihya. Ini penutupnya. Bermula pandangan Allah Ta'ala dengan ridha. Pandangan Rasulullah dengan ridha. Yaitu kepada orang yang mutala'ah kitab ihya. Orang yang senang kepada kitab ihya, orang itu diridhoi Allah dan Rasulullah. Apalagi yang dicari? Apalagi yang dicari? Ya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah sekali lagi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, anak cucu kita, supaya ingin membaca atau belajar dan mutalaah kitab Ihya Ulumuddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada kalian semua, dan doakan ulun sekeluargaan semuanya mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qala an-nabiy qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحن على نبينا بعد إن شاء الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحمن الفقراء وضعف المساكين يا هادي المضلين يا فرج يا فرج المكروبين يا ناصر المسلمين يا رحم المذنبين اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذريتهم ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا أجمعين، خصوصا محمد أمين بدري وأحمد حفيظ بدري وجيراننا أجمعين وتلاميذاتي من النساء والرجال وكل من أحبني يا الله اجعلني وإياهم من أوليائك المتقين يا الله اجعلني وإياهم من أوليائك المتقين يا الله اجعلني وإياهم من أوليائك المتقين واشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين وقنا من شر الكونين آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين من الأنبياء والمرسلين بلجأ ابن مالكني بن أرباشد ابن إسلام ابن عليه الصلاة والسلام بجاه وسلم يا رجل جبريل القبرين قبل عبد الله وتوب رحمة الله وبجاه وتوب رحمة الله وبجاه وتوب رحمة الله ونبدنا يا الله بمنادهم في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب يجيب الدعوات آمين رب العالمين. نسألك صحة في تقوى وطول عمر في استعمال يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي لا حرف كذب ويغفر له بإذن الظاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه وقال سيدنا عبد الله بن علوي الحداد في أثناء قصيدة النخلة: والحجة الحبر الذي باء به أهل النبوة خير كل مشفع وبوضعه الإحياء فاق فيا له من فائق وكمثله لم يوضع. Telah berkata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di tengah-tengah qasidah yang panjang. Ujar beliau, bermula dalil agama Islam yang sangat alim, yang merasa bangga dengan orang itu oleh nabi-nabi, sebaik-baik orang yang memberi syafaat. Wa bi raf'il ihya,
dengan adanya beliau mengarang dan menyusun kitab Ihya, beliau melebihi akan orang lain. Faya lahu min faiqin. Alangkah bahagianya beliau setengah daripada seseorang yang diberi Tuhan kelebihan. Wa kamithlihi lam yuqai. Maka sepertinya kitab Ihya tidak ada sesamaannya. Imam Ghazali dan kitab Ihya dan kitab karangan-karangan beliau yang lain disukai oleh Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekeluarga dibukakan Allah hati untuk mencinta susunan dan karangan Imam Ghazali. Dan kita berkeyakinan apabila seseorang kita cintai, itu orang bakal menjadi kawan kita nanti di akhirat. Kalau orang cinta lawan Imam Ghazali, dia mendapat syafaat Imam Ghazali, dia akan masuk surga walaupun dosanya banyak. Kalau orang hidup di dunia banyak utang, tapi ada yang memberi syafaat nang sugi nang lain membayarkan utangnya selesai. Abdullah Haddad, Abdullah Idrus, Rahman Asgab, Wakil Kerang. Banyak kita punya kakak-kakak di padang mahsyar dan seluruh sampai ke dalam surga. Mendapat orang-orang yang bakal membantu kita di padang mahsyar. Seperti Rasulullah dan keluarganya dan ulama amilin seperti Imam Ghazali. Demikian anak bini kita. Wa qala raddasallahu sirrah. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad lagi. Al-Ghazali ni'matun min Allah ala hadhil ummah. Bermula Imam Ghazali salah satu dari nikmat yang besar dari Allah untuk umatnya Rasulullah. Jadi kita syukurilah nikmat Imam Ghazali, susunan-susunan beliau, amalan-amalan beliau. Karena beliau ini adalah satu nikmat besar lawan semua umat Rasulullah. Cuma manusia ada dua lah, ada yang syukur lawan nikmat, ada yang kafir nikmat. Kalau Habib Abu Bakar Al-Adani dan Abah Sidin Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, mengarang Imam karangan Imam Ghazali ini bilang diutak sidin menyukuri akan adanya seorang guru, yaitu Imam Ghazali ini guru. Disyukuri, apabila guru disyukuri maka nikmat itu berkelanjutan. Tapi kalau ada syukur di balik guru, maka gurunya akan dicopot oleh Allah, ditarik ke handreknya alias mati. Karena keluarganya dan kawan-kawannya dan macam-macamnya kadang menganggap bahwa ini guru adalah nikmat. Lalu ia akan bersyukur, kalau bisa maharaga, kalau bisa memelihara, sudah dipindah Allah Ta'ala ke handreknya. Lalu ibarat guru tadi langsung kegagalan kampung itu gelap karena seseorang yang sudah ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk melampaui di situ, lampunya itu dirusak-rusak oleh orang kampung situ. Aja ini daqaqal ulum wa ghazala. Beliau menerangkan sejelas-jelasnya, sehalus-halusnya akan segala ilmu-ilmu agama dan beliau susun akan dia. Wa kullu 'alimin yanqusu 'an martabatihi. Ini perlu dicatat, di bawahnya dicoret, itu penting. Semua orang alim derajatnya di bawah dari Imam Ghazali, ujar Habib Abdul Rahman. Jadi jangan bercekah-cekah. Yang di atas daripada semua orang yang alim, Imam Ghazali. Oleh sebab itu beliau qutbul ulum, rajanya segala ilmu. Kalau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qutbul maqam, raja daripada segala pamakan.
Kalau Syekh Abu Yazid Al-Bastami, Qutbul Ahwal, raja dari segala sifat-sifat hati. Jadi masing-masing umat Rasulullah diberi Allah Ta'ala kelebihan. Kita yang di bawah ini hanya mencari jalan, berusaha siang malam supaya dapat mencintai orang-orang itu. Kalau kita ingin menjadi seperti orang itu, kadang mungkin. Hidup di zaman sekarang ini sudah banyak syubhat, banyak haram, banyak membuang-buang waktu. Kawan-kawan di zaman sekarang ini banyak yang kali cocok lagi. Yang kadang mendorong lawan kita supaya ingat lawan akal. Bahkan mendorong lawan kita supaya lupa lawan akal. Kawan-kawan sekarang ini. Jadi berat rasanya kita itu untuk mencapai derajat martabat orang saleh. Kecuali yang paling nyaman mencintai aja. Ujar arwah Allah. Seumur hidup semua kada mau jadi nabi. Tapi kalau berkumpul nabi yaitu dengan mencintai beliau. Jadi jalannya ini tariqatuna hadhihi mahabbatun. Ujar di dalam kitab Fathur Rahman semalam, bermula jalan kita ahli tasawuf ini adalah mencintai akan orang. Maksudnya orang itu orang saleh. Kalau mencintai orang saleh akan terkumpul lawan orang saleh. Coba lihat orang berbini belakang. Karena cintanya lawan laki, cintanya lawan bini bisa terkumpul. Jadi tandanya orang cinta itu terkumpul. Apabila terpisah, lain cinta namanya. Wa kullu ilmin yanqusu an martabat. Semua ulama-ulama di bawah martabat daripada Imam Ghazali, di bawah itu. Wa qala berkata lagi Habib Abdullah bin Abdul Haddad, "Innama tashqil ghalila. Innama tashqil ghalila utubul Ghazali." Hanya saja menyembuhkan segala penyakit hati hanya kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali. Jadi semua kitab Imam Ghazali adalah obat bagi penyakit hati. Kitab Imam Ghazali ya hatinya itu sehat, maka hendaklah ia melazimkan mutalaah karangan-karangan Imam Ghazali. Allah mentakdirkan insya Allah setelah selesai kitab yang kita baca ini akan disambung dengan kitab karangan Imam Ghazali yang dinamakan Khulasah. Insya Allah kitabnya sudah dicetakkan, insya Allah dibagi-bagi aja dan kita ada. Niatnya hati kita insya Allah. Apabila ada kesehatan, insya Allah digunakan dan mengabdi kepada Allah. Insya Allah. Doakan keberadaan siang malam jangan dulang. Doakan mudah-mudahan ulun selamat panjang umur. Pertama selamat, yang kedua panjang umur. Doakan benar siang malam, doakan tulung doakan. وقال نفعت به محبة الإمام الغزالي موهبة لا تغيب وسوف ترى ذلك في الدار الآخرة ولا يحب كتب الغزالي إلا مؤمن نير القلب منصف من نفسه. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad tadi, bermula cinta hati kita kepada Imam Ghazali. Mauhibatun, kecintaan kita itu satu anugerah besar dari Allah yang tidak bisa dibayang-bayangkan nikmatnya itu. Kalau dibayang-bayangkan nikmatnya, nikmat itu luas besar.
Dan selagi akan engkau melihat hasil dari kecintaan engkau kepada Imam Ghazali itu, sesudah engkau menutup mata terakhir. Begitu mata kita tertutup, Imam Ghazali bersyafaat sampai ke dalam kubur, sampai ke padang mahsyar, sampai ke dalam surga. Luar biasa. Mudahan hati kita diberi Allah Ta'ala cinta kepada orang soleh sahaja. Tajwa sudah hati kita tajwa cinta lawan orang zalim, cinta lawan orang fasik, cinta lawan orang yang banyak membuang waktu. Mudah-mudahan jangan itu lagi cinta hati kita. Mudahan sorotan hati cinta kepada orang soleh sahaja. Karena inilah salah satu daripada usaha kita untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, mencinta orang soleh. Hadis Nabi SAW, almar'u ma'aman ahad, bermula seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Rugi benar kita apabila cinta lawan dunia hati. Rugi apabila cinta lawan orang fasik. Rugi apabila hati cinta lawan orang zalim. Rugi apabila hati cinta lawan orang yang tak membuang-buang waktu. Rugi. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada orang soleh yang sedikit ini bisa menjadi banyak dan subur. Amin Allahumma amin. Dan tidak ada mencinta akan kitab-kitab Imam Ghazali kecuali orang itu betul-betul sudah beriman. Jadi tandanya beriman kepada Allah dan lainnya adalah cinta kepada kitab Imam Ghazali. Selain daripada orang itu beriman, nairul qalbi, orang itu sudah terang hatinya. Jadi kalau cinta lawan kitab Imam Ghazali masih gelap lagi hati kita. Kalau sudah cinta kepada kitab karangan Imam Ghazali itu menunjukkan terang hati kita. Tapi kita kebanyakannya itu cinta lawan duit lalu gelap. Kalau cinta lawan Imam Ghazali dan cinta lawan kitab karangan Siden terang hati. Lamun terang hati kayak apa ya? Nyaman. Coba kita dalam kamar, bakadat, hampa udara kurang, ada kawinnya. Tapi kalau nyerang, nyaman. Jadi hati nang karang itu nyaman. Sudah jelas, apabila nyaman itu segala-galanya ada. Apabila kada cukup, satu aja kada cukup, kada bisa nyaman. Nangaran nyaman itu komplit. Gaduh-gaduh saja kan namanya komplek, semuanya bawangnya ada, bawang putihnya ada, ya kan kacangnya ada, gula habarnya ada, asamnya ada. Dasar gue komplit. Nah, pasti nyaman banget. Ayo kita belanja-belanjaan lah mencapai cinta. Mudah-mudahan kita tidak dapat. Tapi biasanya orang cinta lawan Imam Ghazali itu setelah dia mendengar dan setelah dia mengisi dan mentalaah akan karangan beliau. Biasanya begitu. Tatkala sudah mengenal kitab-kitabnya Imam Ghazali, kita pasti cinta dengan beliau. Tapi kalau belum lagi kenal lawan karangan-karangannya, masa orang itu bisa cinta kepada yang pengarangnya tadi. Munsifun min nafsih, selain daripada orang cinta lawan kitab Imam Ghazali itu beriman, tarang hati, ini sosok di dalam dirinya ada sadar, mengaku serba kurang. Orang alim kayak apa aja, apabila kita baca kitab Imam Ghazali, mengaku bahwa dirinya jahil. Ghazali itu hakun musyrikun. Betul 100%. Walaita fiha tadbisun. Dan tidak ada di dalam karangan Imam Ghazali semuanya tipu daya. Jadi kalau orang
membaca kitab Imam Ghazali, orang itu kada bisa tertipu lagi. Sebab yang dibacanya itu kada berisi lawan tipuan. Kalau yang dibaca itu ada tipuan, nah orang ini tertipu juga. Abdul Haddad adalah cucu Rasulullah. Yang kaya itu memuji lawan Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali itu pada keturunan Rasulullah, kada orang Jawa. Jadi siapa yang mulia dia di sisi Allah, walau Jawa tetap mulia juga. Jazallahu Imam Al-Ghazali ya khairan. Ujar-ujar Habib nih, mudahan Allah membalas akan Imam Ghazali itu balasan yang baik. Laqad arsyadana bi kutubihi wa barakatihi sirri. Demi sesungguhnya ia memberi petunjuk jalan akan kita semua lewat kitab-kitab karangannya dan berkat daripada hati beliau. Qala radhiyallahu anhu, majtama'a ahlul haqqi 'ala jamali ahadin kajtima'ihim 'ala al-imam al-Ghazali. Berkata lagi Habib Abdullah radhiyallahu anhu al-Haddad, tidak terkumpul orang-orang yang benar atas kesempurnaan seseorang sebagaimana berkumpul mereka itu atas menentukan Imam Ghazali. Artinya orang-orang yang benar sepakat menyatakan bahwa orang-orang yang mulia sempurna adalah Imam Ghazali. Jadi sudah kui oleh semua orang-orang yang benar bahwa Imam Ghazali satu-satunya manusia yang sempurna. Tentu aja bang di luar Rasulullah ya. Kalau Rasulullah kan kesamaan. Ini kisahnya di bawahnya. Wala yatimmu lisalikin suluhu hatta yaqa'a kutubat Ghazali. Dan kada sempurna ibadah orang yang beribadah kepada Allah kecuali ia sudah membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Coba kita periksa diri kita. Kita mengaku misalnya ibadah bagus, iman bagus, ihsan bagus, Islam bagus, tapi kitab Imam Ghazali di rumah kada ada sebiji-biji. Itu ngarannya tertipu. Kumpulkan kitab karangan Imam Ghazali di rumah baca. Amalkan tunggal di kita. Nah disinilah taruh sudah isi kampung kita, isi rumah tangga kita. Jarang-jarang di rumah-rumah ini ada kitab karangan Imam Ghazali, jarang-jarang. Andai kata ada juga, kada baca, kada buka. Ini supaya kita sadar. Isilah rumah dengan kitab-kitab yang mulia-mulia. Bacalah sedikit-sedikit. Amalkanlah tugas kita, insyaallah bertambah jadi banyak. Fa innaha tuhinuhu 'ala suluki wa tukhrijuhu 'an min syarri nafsihi. Dari karena segala kitab Imam Ghazali itu membantu betul-betul kepada orang yang memutalaainya atas perjalanan menuju keselamatan dunia akhirat. Petunjuk yang membawa dunia akhirat dalam kitab karangan Imam Ghazali. Jadi seakan-akan kitab Imam Ghazali itu yang menolong lawan orang yang membacanya. Dengan Allah juga pengertinya. Tukhrijuhu min syarri nafsihi. Dan kitab Imam Ghazali itu semuanya mengeluarkan akan seseorang yang membacanya dari tipu daya kejahatan nafsu diri sendiri. Nafsu kita ini ada 7. Kalau sudah mengetahui dengan kitab Imam Ghazali, selamat daripada tipuan yang 7 macam itu. Nah, di antara kitab yang mengumpul seluruhnya adalah yang disebut Ihya Ulumuddin. Sama aja. Kalau Ihya itu kan huruf Arab. Kalau hendak membaca, belajar dulu caranya, jadi bisa membacanya.
Huruf Latin itu kan belajar juga dulu, hanya bisa membacanya. Jadi kalau orang itu membaca surat kabar lancar, limba disulungi ihya, ada kaum bunyi, ada kaum baca, tertipu. Nang semestinya itu semestinya baik bini-bini maupun laki-laki mestinya nangka itu ini rumahnya pengalimnya macam apa lam rumah situ. Adakah kita berpikir di sini sekeluargaan satu tidak ada nang alim, padahal nang bakal membawa masuk surga kepada seluruh keluarganya. Kenapa? Karena dijadikan seikung-ikung keluarga nang alim. Kenapa? Dijadikan sugih berataan. Kenapa? Sadar umat Rasulullah. Sadar umat Rasulullah. Kita nang dibaca buju-buju. Jangan asik dengan TV. Aja kan ada harganya. Orang yang kada alim, apalagi di akhirat. Mulai menulis, belajar, membaca, belajar, kemudian sorot, belajar, nahwu, belajar, lugat, belajar. Hanya tahu membaca kitab Imam Ghazali ini, ilmu alat sudah ada di sini. Pancar banar, sudah membaca kitab Imam Ghazali, kada kawal lalu. Rugi, biar sugih, biar sehat, biar panjang umur, rugi. Apalagi membaca kitab agama kada bisa, susah pulang hidup, garing pulang umat. Imam Ghazali berkata lagi, Imam Habib Abdullah Al-Haddad, wa man ishtaghala bil ihya'i قراءة ومطالعة فقد تحقق بالعلم لأن قراءته تخفي عن المعلم والشيخ ولا أنفع لأهل هذا الزمان من قراءة الإحياء فهو حياة وسعادة في الآخرة. Perhatikan bahwa Imam Habib Abdullah Al-Haddad berkata, barang siapa bekerja ia dengan ihya, sama ada membaca ihya atau mutolaah ihya, maka ia akan mendapat ilmu yang benar. Karena membaca kitab ihya sebagai ganti mutlak, ganti muallim dan mursyid. Gantinya butuh kita ihya. Sebab mengalir mencari guru nang bujur-bujur guru talang ada nang bujur-bujur guru kita ihya nang bujur-bujur guru jadi bag guru lawan ihya habis sayang guru disayangi kata ihya ganti daripada guru dan syekh mursyid murabbi. Orang yang hendak jadi wali, anak apakah gurunya mesti ada siapa? Ihya. Tidak ada samaannya. Coba lihat di Jawa, di majelis muslim di Jawa, kada lain daripada dibaca itu ihya. Pasti ada ihya dibaca. Di Gersik, di Mergi, di Muhammad Ali Idrus deh, Ketapang, di Bangil, semua majelis rohan lima asar dan majelis Habib itu mesti ada situ ihya. Bagilil membaca ihya, nang kaya tadarus Al-Quran. Sikung membaca, karena ujar gurunya aja. Balik sikung pulang baca, sikung pulang. Setahun khotam, lalu diadakan tentang ihya, dibaca doanya, doa khatam ihya, bermakanan kambing dan nasi. Kurangnya ada banyak 20 selawi, ada banyak kurangnya. Tapi rutin juga kurangnya. Jadi semua orang nang itu dipimpin oleh Imam Ghazali. Kemudian setelah membaca Arabnya selesai, berdiri sungkong menterjemahkan yang dibaca tadi kepada orang yang kada paham.
Itu di Margin. Kita sampai alhamdulillah setiap kali beraya sehari menyempatkan waktu hadir di majelis Margin. Dari mulai sebelum maghrib sampai isya. Alhamdulillah kalau diberi Allah bisa membaca ihya-nya ada di rumah. Alhamdulillah sudah. Syukurin itu aja sudah syukuri sudah. Umur berberkat, rumah berberkat. Umur berberkat, rumah berberkat karena diisi dengan kitab ihya tadi dibaca. Minyak harum tadi ada dalam rumah ada kalau mendengar baunya. Kitab ihya dibaca di rumah ada berkatnya. Wala anfa'a li ahli hadzal zaman min qira'atil ihya. Tidak ada yang lebih bermanfaat di zaman ini selain daripada orang-orang di zaman sekarang lazim membaca kitab ihya. Kalau Anda dapat manfaat ihya, kiau ke rumah kita enggak ihya. Coba kiau coba kalau Anda tahu berkatnya. Fahuwa hayatun wa sa'adatun fil akhirah. Maka bahwa kitab ihya adalah kebahagiaan di akhirat nanti bagi orang yang membaca. Qala al-ihya mu'jizatun. Ujar Habib Abdullah Haddad lagi, kitab ihya itu satu mukjizat dari Rasulullah. Kalau kita baca di dalam rumah kita, mukjizat Rasulullah ada di rumah kita. Lebih daripada azimat, lebih daripada macam-macam. Mukjizat ada dalam rumah apa? Luar biasa Habib Abdullah Haddad mengartinya. Ila ghairi dzalik min as-sana'il 'azim. قال أسعد اليمن لا يصير إلى معرفة علم الغزالي وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله. Tidak ada orang yang sampai mengenal ilmu Imam Ghazali dan keutamaan Imam Ghazali kecuali orang yang sampai sempurna utak dan akal pikirannya. Namun orang belum mencintai Imam Ghazali, utaknya kada waras lagi. Kitab Imam Ghazali kada dibaca, kada bisi dalam rumah, belum sempurna utak tadi. Biar longor sudah kepala, tapi kada bisa membaca kitab Imam Ghazali ihya, maka belum sempurna akal. Coba pikirkan kita kada sempurna lagi. Fa'alaika min tala'ati hadzal kitab al-musyari ilaihi. Maka hendaklah saudara lazimkan dirimu mutala'ah kitab ihya ini. Fa'innahu yurshiduka ila ma'rifatil amsal wa ayubiha. Karena bahwa ihya itu membukakan aib diri engkau dan memperbaiki diri engkau yang aib itu. Wasalisu yang ketiga daripada wasiat orang-orang Bahari lawan anak cucu keturunannya. Wasiat pertama, janganlah menghendaki pangkat. Karena dengan pangkat itu mudah mengambil harta orang dengan jalan yang tidak sebenarnya. Nomor 2, menjaga jangan sampai iman dan tauhid dan ma'rifat sesat. Karena ma'rifat yang sesat banyak. Tauhid yang sesat banyak, ilmu kebatinan yang sesat banyak, maka wajib menjaga anak buah daripada golongan-golongan yang sesat itu di bidang ma'rifat dan bidang kesehatan. Nomor 3, hifdzuhum an talabi zuhuril riwayat. Dijaga anak cucu dan diri sendiri daripada ketahuan orang haram. Memang ada keramat, tapi jangan dikeluarkan, jangan ketahuan orang. Nah ini wajib ini.
Jadi beda dengan orang-orang yang tertipu. Kalau orang tertipu itu, inya itu selalu mengeluarkan keistimewaan, mengeluarkan keramat supaya orang lain tunduk. Apa artinya? Jadi kalau yang benar, keramat itu ditutup, jangan sampai orang tahu. Itu orang-orang benar. Ada namun lalu mengeluarkan aja keistimewaan. Ya kan misalnya kayak ini, nah lalu apa mengambil kantong itu lalu ada duit dolar misalnya, padahal kantongnya kadang-kadang. Misalnya itu sama aja lawan tukang seher, sulap, balik mata sama aja itu lain. Yang sebenarnya keramat itu istiqomah. Bukan yang menyalahi adat. Yang menyalahi adat itu bukan keramat. Keramat itu adalah istiqomah. Karena kalau yang menyalahi adat itu terjadi lawan orang yang mustadraj, orang yang istidraj, orang yang fasik bisa aja. Orang yang Nasrani, orang Yahudi ada di sini tuh. Jadi itu pada jadi keistimewaan. Tapi masyarakat kampung, orang awam, apabila ada orang nampak keramat, langsung dia jadi kami Tuhan. Ada orang istiqomah, ada digaduhinya, ada ditawaninya, ada dihormatinya, ada dimuliakan. Padahal sebenarnya istiqomah ini nang buji-buji. Nang menjaga kampung, nang istiqomah itu tukang jaga kampung. حفظهم عن طلب ظهور الكرامات وخوارق العادات أو يجعلون ذلك لهم في بالهم أو يعتقدون المتظاهرين بذلك بغير استقامة. Memelihara anak buah jangan sampai mencari karamat, artinya hendak berkaramat. Nang 6 biginya ternyata biginya bari banam masak jadi 8. Kebakaran dan itu tahu kucing. Dan jangan sampai anak cucu itu menuntut atau mencari nang menyalahi adat. Menyalahi adat. Ya ke orang pada melihat lawan hati manusia, ada sidin tahu lawan hati orang. Ya ke manusia kada melihat lawan manusia sebelah regol itu nah. Sibin melihat kalau nol sebelah itu sebelah itu ada si anak bukan dari ini kan itu ngarannya khawarikul adat. Pada boleh dicari dan dituntut. Apabila Tuhan mau unjuk itu anggap ini adalah pujian. Khawarikul adat itu pujian. Tahu kan? Ujar guruku nang menyalahi adat itu pujian. Tadi dengan Allah Taala tahu kan rugi kalau nyontokan. Cuma kita bungul rasa itu sampai segala Tuhan. Allah yang guruku, guru Saman, Allah yang guruku, guru Bangyan, Allah yang guruku Sesamin Tebik. Selalu menasihati memadahi supaya jangan macam-macam. Badulu sudah di dalam surga. Cari supaya diri seorang ini balain dari orang kampung. Hendak baganjil janji. Atau menciptakan anak cucu mereka itu akan orang-orang yang nampaknya khawarikul adat tapi kada istiqomah lalu dianggap oleh anak cucu mereka wali. Ini sangat dijaga anak cucu orang-orang dahulu itu menjaga anak cucu jangan tertipu lawan orang yang ada istiqomah walaupun keramatnya banyak. Jadi yang penting istiqomah bukan khawarikul adat. Fa'innaha wabalun ala al-kasirin. Maka bahwasanya khawarikul adat yang menyalahi adat itu balak yang besar-besaran kepada orang-orang yang belum mengerti. Dirinya tertipu, orang lain tertipu. Karena orangnya ada bisik. Nampak bahasa orang hari terada. Orang hebat. Orang hebat. Kehebatannya itu lalu menundukkan orang-orang lain. Nah ini namanya menipu orang banyak.
khususan idza kana mimman lam yakun min ahli ilmi wal istiqamah alaihi ala hasabi madhabi wa sunnah. Apalagi orang-orang itu kada alim. Namun kada alim datang di mana masyarakat? Itu pasti tertipu. Itu pasti lanjuran. Alim dulu hanya amil. Hanyar mukhlis